Alkisah seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja sebagai penebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, sang penebang kayu tersebut berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Dia berkata, "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Namun sayangnya dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Kemudian di hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan justru malah mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dia robohkan. Dia bergumam dalam hati, "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku akan mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" Pikir sang penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap kepada sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan pun menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" Dia pun menjawab, "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari, menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. Kemudian sang majikan pun menjawab, "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, di hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa tajam, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapakmu yang sama tapi tidak diasah, kamu tahu sendiri hasilnya semakin menurun. Maka sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah asah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Benar saja, sejak setelah kapaknya selesai diasah, dia berhasil menebang lebih banyak. Ada sebuah pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Sama halnya seperti si penebang pohon yang setiap hari hanya memikir untuk bekerja menebang pohon saja tanpa memikirkan pembaruan pada peralatannya apalagi refreshing. Kita pun kadang setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, 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 sehingga seringkali melupakan sisi lain dari kehidupan kita yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan dan spiritual. Ini merupakan prinsip sederhana tentang produktivitas. Tentu tidak akan banyak pohon yang bisa ditebang oleh kapak yang telah tumpul dan aus. Tidak akan ada buruan yang mampu ditaklukkan oleh busur yang telah rentak. Tidak ada sebuah kata bisa tertulis dari pensil yang patah. Maka apa yang harus kita asah agar tetap meraih kehidupan pribadi dan karir yang penuh dan berlimpah? Zaman berubah dengan cepat. Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku sekolah tidak lagi cukup untuk bisa mengajarkan kita bekerja dengan lebih produktif dan efektif di zaman sekarang. Bekerja keras adalah baik, tetapi bekerja keras dengan cerdas menghasilkan lebih banyak. Karena itu tetaplah belajar. Ada saat kita fokus bekerja, ada saat kita fokus mengasah gergaji, mengasah kapak kita, memperbarui ilmu dan pengetahuan kita. Jadi
Apakah saat ini kita hanya bekerja keras ataukah kita juga bekerja keras? Silakan jawab di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.